Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya semua. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu silakan Bapak kita sebelumnya. Sebelumnya Pak Rahmat ingin kita jadi terlebih dahulu. Kelas 8B yang tidak berangkat dari ini siapa? Siapa? Siska. Sinta Ulfia Putri. Selain Sinta ada lagi yang tidak berangkat? Siapa? Muhammad Rizky Iqbal Maulana. Selain mereka berdua ada lagi? Kita tadi keterangannya apa? Sakit. Kalau Rizky Iqbal keterangan ya, berarti yang terberangkat juga yaitu Cinta Ulfia Putri sakit, Rizky Iqbal Maulana. Dan terima kasih. Sekarang kita akan melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk penyemangat, kita semangat pagi jam berapa ya? Ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Allahu Akbar. Sekarang kita akan melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa lain? Tentang dengan yaitu menggunakan alam, dasar atom, dasar atom, dan dasar biologi. Sekarang kita akan mempelajari tentang kitab Allah. Supaya ini kitab-kitab untuk kalian. Kalau kira-kira sampai sekarang itu ada atau tidak kitab-kitab Allah yang terdahulu? Ada atau tidak? Ada. Apa namanya? Al-Quran. Sebelum Al-Quran apa? Injil apa lagi? Terus yang adalah kalau kita bertemu atau berjumpa dengan orang-orang yang meyakini kita belum Al-Quran, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita boleh mengajukan mereka agar mereka sudah mata? Pada tema kali ini nanti kita akan mempelajari itu semua. Jadi bagaimana kita sebagai seorang muslim yang cinta dan patuh terhadap Al-Quran itu bisa toleran terhadap agama selain agama selain Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya bagaimana supaya kita itu menjadi generasi yang toleran, memahami terhadap agama atau kepercayaan yang lain.
kemudian dalam kehidupan sehari-hari apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya Alman akan menyampaikan pembelajaran, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian nama-nama kitab Allah, nama nabi penerima, dan isi pokok dari kitab-kitab ini. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, nanti kalian diminta untuk mengidentifikasi contoh atau perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab Allah atau kitab-kitab sebelumnya. Itu perilaku seperti apa? Kemudian yang ketiga, nanti tujuan pembelajarannya adalah bagaimana kita mempunyai sikap toleran terhadap perbedaan keyakinan terhadap orang-orang yang selain non-Muslim. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, Pak Lukman ingin melihat kesiapan awal kalian. Bagaimana kalian kesiapan terhadap materi yang kalian. Di sini, Pak Lukman akan membagikan LKPD, silakan nanti diisi mengenai pengetahuan kalian terhadap tadi nama kitab Allah, hasil penerima, pokok, dan umat yang diperuntukkan. Nanti silakan diisi. Silakan diisi. LKPD telah diberikan Bapak. Sudah selesai ya? Silakan dikumpulkan. Jangan teman-teman kalian yang mengambil yang biru ya teman-teman. Yang teman itu biru. Ya, terima kasih atas kalian tadi sudah mengerjakan assessment awal, dan mana hasilnya sudah mulai mengetahui bagaimana apa yang harus kita laksanakan, pembelajaran seperti apa, kebutuhan kalian seperti apa. Selanjutnya silakan perhatikan video berikut ini. Pak Lukman akan menyajikan permasalahan. Konstitusi ada di sini mau ngapain? Biasanya mau membantu orang beribadah. Tindak kekerasan dan intoleransi antar umat beragama di tanah air tiap tahun terus meningkat. Bukan hanya di antara elemen masyarakat, berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragama juga dilakukan aparat dan institusi negara. Rentannya tindakan intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama ini tercermin dari terus melonjaknya angka kasus intoleransi setiap tahunnya. Tingkat intoleransi tahun 2013 tercatat juga masih tinggi. Riwayat Institut mencatat, selama tahun 2013 terjadi 245 kasus pelanggaran kebebasan beragama. Dari jumlah itu, sebanyak 106 kasus melibatkan aktor negara. Silakan dari permasalahan dari video tadi, masalah apa yang kalian temukan? Ya Pak. Oh, ini silakan. Pertama, Rizky menemukan pertanyaan apa tadi?
muslim. Itu pertanyaan yang pertama dari masalah pertama. Yang kedua, ada lagi, coba. Selain kepada Al-Quran, kenapa sudah beriman terhadap kitab dan kedua. Kemudian ada yang lain? Iya, silakan. Itu adalah permasalahan-permasalahan awal dari teman kalian. Terima kasih. Sekarang sudah berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Di sini nanti Pak Lukman akan membagikan LKPD dan sumber ajar. Buku pakainya dikeluarkan semua. Silakan nanti dikerjakan LKPD yang telah disediakan, diskusikan dengan kelompok kalian. Isinya tentang permasalahan-permasalahan yang kalian tadi temukan di dalam video. Permasalahannya silakan ditulis, kemudian cari dari sumber dari buku paket dan sumber internet yang mau sampaikan. Yuk silakan didiskusikan.
sesi diskusi telah selesai. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti maju kelompok masing-masing, ada yang mewakili untuk presentasi, tetapi semuanya maju, gitu ya. Dimulai dari kelompok yang pertama. Auro, silakan. Ini jadi perut dari ini. Silakan mulai. Itu adalah presentasi dari kelompok 1. Ada yang ingin bertanya, silakan dari kelompok lain. Ya, silakan. Berdiri. Biasa. Ada yang lain? Pertanyaan lain? Siapa? Yang lain? Ayo silakan yang lain. Ya silakan. Jadi. Sudah sama cukup yang dulu ya dari kelompok 1. Silakan berikan tepuk tangan kepada kelompok 1 semuanya. Selanjutnya kelompok 2, ya Bu, silakan bisa maju. Bob. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang ingin memberikan tanggapan untuk kelompok 2, silakan. Silakan berdiri. Silakan. Belum ada jawabannya, belum tahu. Jadi belum menemukan ya. Ada yang bisa membantu kelompok 2 abad berapa kalau kita jatuh diturunkan? Berapa? 60. Masih. Pertanyaan lain, silakan. Ada yang ingin menanggapi yang lain? Siapa? Ayo silakan. Oh iya, silakan.
Rasul penerima kitab Zabur dari kelompok 2, silakan. Rasul penerima kitab Zabur adalah Nabi Daud alaihi wasallam. Terima kasih kepada kelompok 2. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan bisa mempresentasikan hasil. Artinya dia insya Allah intinya adalah Allah. Dia memberikan kitab ini kepada seseorang nabi. Kitab ini berisi 1. Perintah untuk kembali mengisahkan Allah. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasulullah Selalu. Itu adalah presentasi dari kelompok 3. Ada yang ingin menanggapi dari kelompok yang lain, silakan. Apa isi pokok dari kitab Injil? Isi pokok dari kitab Injil. Perintah untuk kembali mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu ada lagi. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Ada pertanyaan yang lain dari kelompok lain? Kelompok yang lain dulu dari kelompok 2. Ya? Berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Silakan kelompok 4, kelompok stadion SD. Begininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu adalah presentasi dari kelompok 4. Silakan kelompok yang lain menanggapi hasil dari presentasi kelompok 4. Silakan. Ada berapa surah dalam Al-Quran? Berapa surat dalam Al-Quran? Yang lain bisa membantu tanya. Ada berapa? 114. Yang lain silakan. Bahasa dalam kitab Al-Quran. Bahasa apa? Bahasa. Yang lain? Silakan. Surat pertama dalam Al-Quran. Ada yang bisa membantu yang lain? Surat apa? Ini. Surat? Al-Alaq ayat berapa? 1 sampai 5.
Berikan tepuk tangan kepada kelompok A. Terima kasih kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan kepada semua. Kita simak. Selanjutnya, dari tadi yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian, apa yang dapat kita ambil kesimpulan pelajaran pada pelajaran ini? Apa kesimpulannya? Sama-sama ya, apa? Yang pertama, sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran dan kita baca dulu, sudah sepatutnya kita menampilkan akhlak yang baik, khususnya bersikap toleran terhadap sesama. Perbedaan agama tidak menjadi batas atau penghalang untuk kita berbuat intoleransi. Hubungan yang baik harus kita tampilkan dengan agama apapun, Islam, Kristen, Buddha, Konfusius dan sebagainya. Pokoknya kita semuanya sama, bersikap sama, menghargai atau toleransi terhadap sesama. Itulah kesimpulan yang dapat kita ambil pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan melaksanakan refleksi. Kira-kira bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan? Kira-kira ada kekurangannya? Apa kekurangannya? Tidak. Ada kekurangannya? Ada apa kira-kira? Masih? Selain jobnya apa lagi? Sini-sini ya. Itu adalah pembelajaran yang kita lakukan. Kira-kira ada ada pesan untuk teman kalian atau tidak? Selanjutnya harus lebih apa? Selanjutnya untuk penugasan di rumah, setelah ini nanti tugas kalian di rumah adalah mempraktekkan apa yang telah kalian pelajari. Ada atau tidak di lingkungan kalian orang-orang yang beragama non-muslim? Kalau ada, bagaimana sikap kalian terhadap mereka sesuai dengan yang kalian pelajari pada dipraktekkan ya? Nanti kalian tulis di dalam buku apa yang kalian praktekkan, ditulis di dalam buku. Oh, saya bertemu dengan orang yang agamanya ini Pak, setiap hari kami dengan bersama atau itu adalah tugas untuk kehidupan. Terima kasih. Yang terakhir, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat bagi Rasul, atau kita meneladani sifat bagi Rasul menjadi pribadi yang jujur dan amanah. Itu adalah pertemuan yang kita pelajari untuk minggu selanjutnya. Sekali lagi, kita semuanya harus mempunyai dorongan atau motivasi untuk berbuat toleran terhadap sesama. Apapun itu yang terjadi, khususnya di dalam media sosial. Media sosial kalian banyak berinteraksi dengan orang-orang muslim. Kita tampilkan sikap yang toleran atau tasamuh, menolak tasamuh. Cukup sekian yang dapat kita pelajari. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.